Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pemodelan untuk satu dimensi dengan menggunakan desain penampang banjir yang bentuknya gabungan seperti ini gitu ya. Kalau teman-teman mungkin familiar, biasanya penampang yang biasa itu kurang lebih seperti ini, hanya bentuk persegi saja, bentuk trapesium saja. Nah, namun pada case ini gitu ya, kita akan menggunakan yang case-nya agak tidak biasa, yaitu penampang gabungan. Nah, ini contoh soalnya. Saya ambil saja random dari dokumen skrip gitu ya, dan akan kita coba kerjakan langsung gitu ya. Oke, yang pertama, teman-teman silahkan buka Hekras. Saya buka dari awal dulu. Saya buka dari awal, fresh dari awal. Hekras, dalam case ini saya menggunakan Hekras 6.6, teman-teman. Yang sekarang terbaru sudah keluar Hekras 7.0. Silakan teman-teman menyesuaikan gitu ya. Mau pakai yang 6.6 boleh, 6.7 pun ada, kemudian ada juga 7.0 gitu ya. Oke, saya buka karena saya sudah menginstal, jadi kita akan mulai gitu ya. Pertama-tama akan masuk yang namanya nih ya, Hekras, bentuknya seperti ini. Kemudian kita pilih file, kemudian kita new project. Pilihlah di mana teman-teman ingin menyimpannya gitu ya. Contoh, saya misal mau simpan penampang ganda trial misal. Oke. Nah, terus ada peringatan start a new project with penampang ganda, ini nama teman-teman. Kemudian menyimpannya di namanya direktorinya saya nyimpan di D gitu ya. Kemudian ada Hekras trial and error di directory gitu ya. Nah, yang pertanyaannya adalah unitnya adalah SI unit. SI unit adalah satuan internasional di mana biasanya kita menggunakan meter gitu ya, instead of menggunakan inci ataupun feet yang biasa orang-orang Amerika gunakan gitu ya. Dalam case ini kita akan menggunakan SI unit atau satuan internasional unit. Klik saja oke gitu ya. Tapi kita bisa ubah lagi nanti kalau misalnya teman-teman tidak nyaman menggunakan sistem satuan internasional. Caranya adalah klik option, kemudian ada unit system. Nah, di sini ada US customary atau sistem internasional atau metric system. Saran saya di Indonesia dan di beberapa banyak negara lainnya gitu ya, yang tidak nyaman dengan menggunakan inch atau feet dan nyaman menggunakan meter, maka saya sarankan menggunakan sistem internasional. Klik saja oke. Kemudian sudah tampil nih, ada project penampang ganda trial gitu ya, berarti sudah berhasil gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah di sini tuh nggak dijelaskan panjang salurannya berapa gitu ya. Maka kita akan kita asumsi saja gitu ya untuk pembelajaran. Nanti ketika teman-teman menggunakan untuk bekerja, untuk tugas akhir silahkan disesuaikan gitu ya. Contoh, kita klik saja, klik yang di sini, klik kiri, view or edit geometric data gitu ya. Kemudian kita klik, saya besarkan saja supaya lebih terlihat. Di sini ada riverage, ada storage area, dan lain-lain. Kita pilih yang riverage karena kita akan membuat simulasi satu dimensional gitu ya dengan menggunakan riverage yang sederhana gitu ya. Kita klik kiri, ada semacam gambar pensil, klik kiri saja, kemudian kalian tarik saja ke arah bebas gitu ya, sesuai dengan keinginan kalian. Yang penting awalnya ini adalah hulu, kemudian mengarah ke hilir gitu ya, sesuai dengan arah aliran teman-teman. Kemudian kalau sudah gitu ya, ini nggak sama aja ya, mau panjang, mau pendek, terserah. Karena nanti bisa kita sesuaikan pada saat kita mengedit geometri gitu ya. Jadi kita klik saja, kalau sudah klik dua kali, klik kiri dua kali ya teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan mouse. Oke, namanya apa? Penampang river. Saya bikin penampang ganda gitu ya. Reach-nya sama penampang ganda saja gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman mempunyai reach yang pada misalnya rivernya sama tapi reach-nya banyak tuh, ada percabangan dan lain-lain. Nah, maka bisa menggunakan penampang ganda satu, misal penampang ganda dua, tiga, dan seterusnya gitu ya. Oke, klik oke gitu ya. Ini ada namanya penampang ganda.
Ridge penampang ganda. Oke. Kemudian kalian klik saja cross section gitu ya. Nah, di cross section, ini saya besarkan saja. Di cross section ada tampilan seperti ini gitu ya. Hal yang pertama dilakukan adalah klik option, kemudian klik add a new cross section gitu ya. Oke, kemudian akan ditanya enter a new river station for the new cross section in ridge penampang ganda gitu ya. Nah, karena saya akan membuatnya dari hilir ke hulu gitu ya, karena biasanya perhitungan untuk di Hekras ini algoritmanya atau sistemnya dari hilir dulu ke hulu gitu ya. Maka saya akan buat river stationnya 0 karena ini saya menganggapnya dia di hilir gitu ya. Saya ketik 0, oke gitu ya, dan akan nah yang seharusnya yang akan kita isi adalah station, elevation, LOB dan lain-lain gitu ya. Kita tidak bisa mengisi karena kita harus mencoba dulu gitu ya, dan melakukan sederhana gitu ya, perhitungan sederhana. Oke, ini caranya seperti ini. Kemudian saya coba print screen saja supaya gampang ya. Oke, kemudian saya buka Excel. Oke, ini Excel baru ya teman-teman. Nah, tadi kebutuhannya apa? Kebutuhannya adalah ini. Kita butuh station elevation, gitu ya. Station, kemudian elevation. Oke. Nah, station apa? Station itu adalah menentukan titik X-nya, gitu ya. Kalau elevation adalah Y-nya, sehingga sumbu X dan sumbu Y, gitu ya, kurang lebih. Tadi saya coba, karena saya sudah screen picture, saya coba cari tadi yang sudah saya screen picture ya di picture screenshot. Nah, ya, ini soalnya teman-teman ya seperti ini. Oke, Pak. Sekarang caranya apa? Nah, kita untuk memastikan bahwa station elevation, station pertama adalah insert, sorry, supaya memudahkan gitu ya. Saya akan jelaskan insert text box. Nah, ini stationnya dimulai dari kiri ke kanan gitu ya. Atau kalau teman-teman mau dari kanan ke kiri terserah gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman mudah untuk mengerti dan mengerjakannya gitu ya. Oke, ini anggaplah A gitu ya. Stasiun A. Nah, yang dimaksud dengan station adalah perubahan secara horizontal, teman-teman. Ya. Nah, berarti yang titik ini adalah B gitu ya. Nah, A itu adalah titik-titik di sini gitu ya. Jadi saya coba draw biar lebih memudahkan. Nah, A itu adalah titik di sini, teman-teman. Gitu ya. Kemudian yang B itu adalah titik di sini gitu ya. Oke, dan seterusnya. Berarti ada A, B, kemudian ada C ya, teman-teman. Ada D nantinya, kemudian di sini juga ada, gitu ya. Sini ada. Oke, oke. Jadi ada satu, ada dua ya. Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Nah, ada 10 titik yang harus kita atau station yang harus kita gunakan atau kita masukkan dalam perhitungan. Nah, caranya seperti apa? Karena kita memulai dari kiri, maka section A kita tuliskan 0 gitu ya. Artinya untuk section selanjutnya adalah jarak terhadap A gitu ya. Nah, dalam case ini gitu ya, ini ada B ya. Nah, B itu kan kita nggak tahu tuh perhitungannya berapa sih jaraknya gitu ya dari sini ke sini gitu ya, dari sini ke sini. Itu berapa gitu ya datanya. Nah, kita asumsikan saja karena di soal tidak ada, maka kita asumsikan saja misal contoh dia adalah 2 gitu ya, 2 meter. Nah, berarti yang B adalah jarak antara titik B ke titik A, berarti 2 ya. 0 plus 2. Oke, selanjutnya
Jarak antara ini ya, titik B ke titik C. Nah, ini kan 3,6. Nah, tapi 3,6 adalah jarak dari sini, titik C ke titik B. Nah, sedangkan yang dibutuhkan pada stasiun adalah jarak dari ini C ke A gitu ya. Jadi, sama dengan tadi 2 gitu ya, ditambah 3,6 gitu ya. Untuk yang selanjutnya titik D ini panjangnya 12 meter, berarti yang ini ditambah 12. Jadi semacam kumulatif ya teman-teman. Kemudian yang ini 2,4 berarti ini ditambah 2,4. Kemudian selanjutnya adalah 6 meter 20 plus 6 gitu ya. Kemudian selanjutnya 2,4 lagi teman-teman, 2,4. Selanjutnya ini apa ya? Oh, ada penjelasan. Oke. Ini sudah ditambah 2,4. Oke. Berarti selanjutnya yang ini ditambah dengan 3 gitu ya. Posisinya sekarang yang ini. Oke, ini sudah tuh tambah 3. Berarti selanjutnya yang ini plus 2,4 lagi. Oke, nah. Kemudian yang terakhir berapa? Kita asumsikan saja 2 gitu ya. Oke. Nah, sudah selesai ini. Kemudian kita menentukan elevation atau sumbu Y-nya. Caranya seperti apa gitu ya. Kita anggap bahwa titik yang di sini kita asumsikan saja gitu ya. Bahwa titik paling dasar adalah 0 gitu ya. Atau ya kita mudahkan 0 saja ya. Tapi ketika teman-teman untuk bekerja atau tugas akhir, sesuaikan dengan hasil pengukuran topografi baik terestrial ataupun menggunakan remote sensing gitu ya. Kita contoh. Untuk yang ini kan 0 gitu ya. Nah, 0 itu berada di antara mana? 0 itu ada di sini. Kan elevasi A kita nggak tahu tuh gitu ya teman-teman. Nah, kita tahunya misal di sini ya. Ini anggaplah saya berikan lagi supaya mudah. Saya insert teman-teman. Kemudian text box gitu ya. Saya buatlah di sini misal ini adalah plus 0,00 gitu ya. Ini elevasinya. Oke. Nah, kemudian supaya lebih mudah, sebentar saya atur shape-nya, saya buat fill gitu ya. Oke, 0 plus 0. Di sini ada keterangan tingginya 2,4 ke sini, 1,8 ke sini gitu ya. Oke, 0,0 berarti 0,0 ada mana di 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ada di 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada di sini ya teman-teman. Nah, ini elevation-nya adalah 0 gitu ya. Kemudian yang ini juga 0,26 karena ini ke sini gitu ya 0. Nah kemudian yang lain seperti apa? Yang lain kita sesuaikan contoh. Kita mau mencari titik ini, titik D ya. Kita mau mencari titik D. Ini A, B, C, D gitu ya. Mau mencari titik ini caranya seperti apa? Nah kita kan sudah punya nih ketinggiannya 2,4. Berarti yang di sini adalah 0 plus 2,4. Yang di sini juga sama, karena dia jaraknya adalah 12 meter. Sini ada 12 meter ya. Ini gimana ya tadi supaya mudah ya. Oke, yang sini juga berarti ini sama dengan yang ini. Oke, kemudian yang sini gitu ya, yang ini itu sama dengan yang ini ya, di stasiun ini. Jadi sama 2,4 berarti 0 plus 2,4. Nah, ini kan bedanya 8 ke 8,4 ke 31 kan sekitar 3 ya. Berarti benar yang ini, berarti ini 2,4 gitu ya. Nah, sedangkan yang selanjutnya adalah, nah kita kan nggak tahu nih, karena 1,8 itu hanya tinggi muka airnya gitu ya. Oke, kita asumsikan saja bahwa ada freeboard gitu ya. Saya tulis di sini supaya tidak membingungkan. Asumsi ada freeboard 0,5 meter gitu ya. Sehingga jarak dari bawah 0 plus 0
sampai dengan titik A, B, dan juga titik yang ini adalah 2,4 plus 1,8 ditambah 0,5 gitu ya. Berarti gampangannya adalah 2,4 ditambah 1,8 ditambah 0,5 karena freeboard gitu ya. Yang ini juga sama, saya copy saja supaya mudah. Nah, yang lain juga sama karena ketinggiannya sama, teman-teman. Jadi saya copy saja. Nah, kalau supaya lebih mudah mungkin gini ya. Eh, Mana cara nambahnya? Insert shape from. Ini misal C. Yang ini, sorry supaya lebih aja ya. Ini berarti D. Saya copy lagi supaya tidak membingungkan. Oke, D, E, F, G, ini H, I, J gitu ya. Jadi kita bisa taruh di sini misal A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu ya. Supaya tidak kebingungan. Oke, kemudian selanjutnya adalah dari soal ya ada kemiringan dasar saluran. Nih, ada kemiringan dasar saluran 0,0016 gitu ya. Oke, kita masuk lagi. I adalah atau kemiringan dasar saluran 0,0016 gitu ya. Nah, kita asumsikan panjang saluran adalah misal 5.000 meter ya. 5.000 meter. Nah, ini hanya satu penampang gitu ya, satu penampang yaitu penampang hilir gitu ya. Nah, berarti karena tadi kita kembali ke sini gitu ya. Yang sini, ini kan ada hulu sama hilir gitu ya. Sehingga teman-teman harus membuat penampangnya dua, penampang di hilir dan penampang di hulu gitu ya. Kita anggap aja konstan, penampangnya tidak ada perubahan, sehingga kita harus mencari delta dulu ya. Delta H rumusnya adalah panjang saluran dikalikan dengan I gitu ya. Sehingga delta H atau beda tinggi gitu ya. Delta H adalah 0,016 belas 1,16 dikalikan dengan 5.000 meter gitu ya. Dapatnya 8 meter perbedaan tingginya. Jadi terdapat perbedaan 8 meter antara penampang hilir dan juga penampang hulu dalam jarak 5.000 meter atau 5 kilo ya. Nah, kemudian yang berpengaruh apa Pak? Berpengaruhnya ke sini teman-teman. Oke. Oke, ini berarti saya untuk mudahkan, saya insert saja, kemudian saya buat teks, penampang hilir, berarti nanti ada penampang hulu, karena kita mau lakukan steady, gitu ya. Penampang hulu. Oke, nah caranya adalah yang ini gitu ya, sorry, ini tetap sama dengan
X-nya berarti sama ya, karena tidak ada perubahan. Nah, Y-nya ini yang berubah. Caranya adalah yang ini ditambahkan dengan perbedaannya. Kita kunci saja, teman-teman. Ini ya. Oke. Kalau sudah kunci, kita drag ke bawah. Gitu ya. Oke. Dah, berarti station elevation kita sudah punya gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita harus membuat namanya koefisien Manning gitu ya. Oke. Nah, caranya bagaimana? Di soal, ini sama juga, baik di hilir sama di hulu, kita harus membuat namanya koefisien Manning. Nampang di hilir ya. Oke. Oke, koefisien Manning. Nah, di soal sudah ada tuh 0,035, yang ini 0,014, sorry 0,040. Yang di sini 0,035. Oke, sekarang kita lihat gitu ya. Bentar, kita masukkan saja dulu ya yang ini. Ini kalian copy saja teman-teman, Ctrl C, kemudian kalian buka Hetras lagi, section. Nah, ini kan representationnya 0, berarti di hilir gitu ya. Berarti kita ini kalian blok saja, kemudian kalian paste gitu ya. Ctrl C, Ctrl V. Sudah dapat gitu ya, 0. Nah, kemudian LOB channel dan juga ROB menandakan bahwa jarak terhadap downstream ya. Oke, kita buat saja 0, 0, 0 karena ini paling hilir gitu ya. Nah, kemudian ini yang menarik. Kalau yang seperti ini, teman-teman, gitu ya. Tapi kita coba aja, gitu ya. Anggaplah tadi, sorry, kita apply dulu data. Nah, bentuknya seperti ini tuh, teman-teman, gitu ya. Ini sudah sesuaikan dengan yang tadi, gitu ya. Nah, sekarang meaningnya adalah kalau kita masukkan hanya berdasarkan ini, gitu ya. 0,035, oke. LOB adalah leftover band 0,035, channelnya 0,040, 0,040, ROB-nya adalah 0,035. Oke, ya. Nah, jangan lupa harus ditentukan nih left bank sama right banknya gitu ya. Di soal ini nggak ada, tapi kita akan tentukan di titik D dan juga di titik G gitu ya. Titik D itu berarti nih stasiunnya 17,6. Berarti isikan di sini 17,6 gitu ya. Right banknya di mana Pak? Right banknya di posisi G, titik G adalah 28,4 gitu ya. Berarti 28,4 gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya coba, kalau teman-teman misal salah input gitu ya, 28,3 gitu ya. Tuh, ada warning tuh. Station overbank 28,3 was not found. Do you want to interpolate an elevation and add the station to the station elevation data gitu ya. Ini kenapa? Karena dua angka 28,3 kalau kita lihat di station yang sini itu tidak ada gitu ya. Jadi dia bertanya apakah kita menginterpolasi gitu ya karena tidak ada. Nah, jawabannya ini dalam kasus ini kita tidak gitu ya. Jadi pilih no, kita kembalikan lagi ke 28,4. Kemudian contraction expansion-nya, nah kalian bisa lihat di sini tuh. Ya. Ini kita anggap aja 0,1 dan 0,3 kita biarkan gitu ya. Nah, apply data. Nah, teman-teman perhatikan bahwa kalau di sini gitu ya, yang di sini 0,035 menganggap bahwa dari pojok sini gitu ya, sampai ke sini itu semuanya 0,035 gitu ya. Sedangkan yang sini untuk dasarnya 0,04 dan dari sini ke kanan adalah 0,035 gitu ya. Nah, dalam case ini kita akan buat dia berbeda gitu ya. Jadi kita akan buat agak sedikit complicated dikit ya kita buat karena nanti ketika misalnya mengerjakan tugas atau project teman-teman bisa saja menemui hal yang serupa gitu ya. Nah, untuk yang di sisi sini itu kita buat dari pasangan batu kali gitu ya. Kali. Nah, untuk yang di sisi sini gitu ya, kita akan buatnya dari beton. Yang sisi sini ya, miring sebelah sini gitu ya. Oke.
Jadi ada berbeda gitu ya. Nah, tentunya berarti gitu ya. Kalau ada dari sini yang ini pasangan batu kali, sedangkan yang di sini 0,035 gitu ya, sepertinya bukan pasangan batu kali gitu ya. Artinya yang dari stasiun C ke D itu berbeda koefisien Manningnya dengan yang dari B ke C gitu ya. Begitu pula yang sini G ke H dan juga H ke I itu berbeda materialnya. Sehingga kalau kita mau memasukkan gitu ya, ini menjadi tidak relevan teman-teman karena jaraknya adalah peraturannya, rulesnya dari sini ke sini itu berbeda. Coba kita klik ini, jam to graphical. Nah, ini lebih mudah gitu ya. Jaraknya saya tambahkan ini gitu ya supaya lebih mudah. Dari sini ke sini gitu ya semuanya 0,035. Tetapi kan kita mau merubah yang ini menjadi pasangan batu kali dan yang sini menjadi beton gitu ya. Oke. Caranya adalah kita keluar, kita masuk lagi cross section. Nah, alih-alih menggunakan yang ini gitu ya, kita menggunakan yang namanya option, kemudian horizontal variation in and values. Klik. Nah, maka ini akan NA. Artinya kita nggak bisa klik dan kita nggak bisa masukkan. Artinya kita harus mengadjust satu demi satu untuk stationnya gitu ya. Nah, untuk end Manning-nya di mana Pak? End Manning-nya adalah di sini gitu ya. Display information table for Manning's end gitu ya. Kalian akan diarahkan ke suatu websitenya HKMS, Hackras. Nah, kalian pilih di sini gitu ya. Nah, tadi ceritanya kita kan akan mengubah menjadi pasangan batu kali. Pasangan batu kali, kalau teman-teman cari di sini nggak ada, karena ini bahasa Inggris. Pasangan batu kali bahasa Indonesia, sehingga pasangan batu kali itu mirip dengan masonry gitu ya. Kita coba. Hanya ada dua, semen rubble masonry sama plaster, yang satunya masonry. Nah, kita anggaplah bahwa ini akan diplester gitu ya. Jadi setelah menggunakan pasangan batu kali, kemudian diplester. Kita pilih yang sini gitu ya. Ini ada 3 angka, ada minimum, kemudian maksimum, dan normal. Kita menggunakan nilai yang tengah-tengahnya saja, 0,02 gitu ya. Sehingga kalian masukkan di sini. Nah, tadi kan pasangan batu kalinya itu posisi di sini ya, di yang miring. Sorry, mana ya tadi ya. Nah, posisinya adalah di yang miring gitu ya. Nah, sehingga koefisien Manningnya untuk tadi, untuk yang tadi, untuk yang masonry adalah 0,02. Nah, supaya lebih mudah, kita masukkan saja kan dia mau B ke C gitu ya. Anggaplah yang A ke B juga dari pasangan batu kali gitu ya, berarti 0,020, yang ini juga 0,020. Nah, yang B ke C ini yang berbeda. Ini ini sama 0,020. Nah, sedangkan yang C ke D tadi 0,035 ya, teman-teman. Kemudian yang E itu kita anggap saja ya, kita coba lagi gitu ya. Kita membuat eh, hal yang berbeda gitu ya. Kita buat anggaplah yang di sini beton. Oke. Nah, yang di sini juga beton berarti. Oke. Nah, oke, ada beton-beton. Nah, tapi yang ini beda. Nah, sekarang kita lihat ke tadi. Berarti sekarang E ke F gitu ya. Dari D ke E, dari D ke E. Ini beton. Nah, beton kita cari di sini. Konkrit itu ada banyak, teman-teman. Konkrit. Ah, ini konkrit. Ini ada konkrit, ada pilihannya banyak, trowel, float, finish, finish, unfinish gitu dan lain-lain banyak banget. Silakan teman-teman pilih gitu ya. Nah, kalau saya memilihnya menggunakan yang float finish gitu ya. Kenapa? Karena kalau yang trowel ini biasanya kalau misal kita menggunakannya untuk kebutuhan interior gitu ya. Artinya benar-benar halus gitu ya untuk finishingnya. Kemudian kalau float ini biasanya untuk outdoor gitu ya.
Atau kalau mau yang lain boleh, kalau misalnya nggak di finish, jadi begitu beton dituang, setelah itu nggak ada di finishnya, tidak ada finishing gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mungkin di proyek gitu ya, di proyek sungai, cenderung kita menggunakan yang pada beberapa proyek ada yang unfinished. Jadi begitu dibuka ininya, moldingnya, langsung nggak diapa-apain lagi gitu ya. Tapi kalau pada beberapa proyek juga ada yang dia di finishing gitu ya. Nah, finishingnya adalah kita coba pakai yang float finish 0,015. Berarti kita kembali lagi. Ini kan beton, berarti yang di sini DKE 0,015 gitu ya, karena float finish. Kemudian F, E ke F gitu ya, ini adalah sudah dikunci 0,040 gitu ya. Nah, yang di sini karena beton berarti 0,015. Kemudian dia lagi 0, di sini ya 0,035, 0,035 gitu. Kemudian naik lagi beton berarti jadi ubah lagi 0,015. Nah, yang selanjutnya kita samakan saja. Berarti ini beton gitu ya. Oke, jadi ceritanya ada pasangan batu kali, ada beton. Nah, coba kita cari ya. N 0,04 dan N 0,035 itu apa kira-kira ya? Kita cari di sini. 0,04. Nah, pilihannya banyak. Tuh, banyak banget tuh. Ada yang kalau dia natural stream, tapi kayaknya nggak mungkin. Karena natural stream itu benar-benar belum tersentuh. Kita coba cari ya. Nah, Nah, kita cari yang excavated atau dredged channel gitu ya. Artinya ini buatan manusia channelnya gitu ya. Nah, itu kurang lebih ya ini ya, kita bisa asumsikan dia dari earth, winding, and sludges gitu ya. Jadi kurang lebih dari tanah gitu ya. Kita asumsikan bahwa ini gitu ya, berarti yang tadi itu tanah. Kemudian kalau 0,035 gitu ya. Nah, kemungkinan dia itu ada nih, ada light brush on bank ini kayak semacam semak belukar gitu ya, atau ya semak belukar. Kemudian kalau ini juga bisa diambil PD gitu ya, ada semacam ya ada rumput tapi semacam ada beberapa semak belukarnya, ada belukarnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk ininya ya yang dari soal. Nah, karena hulu dan hilir sama, kita copy saja teman-teman channel meaningnya. Nah, ini yang kita langsung masukkan saja teman-teman. Kita copy lagi, kita masuk ke cross section gitu ya. Ini kita blok, nah langsung kita ubah gitu ya. Jadi kita nggak menggunakan yang ini tadi LOB channel ROB gitu ya, karena ini mengasumsikan bahwa yang tadi sama tuh hanya ada 3 variasi, sedangkan kita banyak variasi. Jangan lupa klik apply data. Tuh, jadi banyak tuh. Dari sini ke sini titik A ke titik B 0,02, dari sini ke sini 0,2, dari sini ke sini sama. Sorry, ini berarti bukan 0,2 nih, sorry. Ini titik A, B, B, C ke D. Saya salah input kayaknya. C ke D itu 0,035, sorry. Oke, berarti saya coba copy lagi. Tadi ada sedikit kesalahan, nggak apa-apa. Oke, apply data lagi gitu ya. Nah, ini dia. Nah, kemudian apa yang salah gitu ya? Ternyata ada yang salah karena kita menghendaki bahwa yang miring gitu ya, ini enggak 0,035, tapi yang miring ini gitu ya, posisinya sudah berbentuk beton. Betul enggak? Nah, beton itu adalah 0,015 ya, teman-teman. Berarti yang di sini kita ubah lagi 0,015 gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Trial and error saja, karena ketika teman-teman mengerjakan nanti pasti akan ada troubleshooting-nya gitu ya. Oke, nah udah benar nih, 0,02, ini 0,02, 0,035, 0,015. Nah, ini yang berarti ini salah nih. Tadi kan kita memasukkan 0,04 ya.
Berarti 0,04. Oke, coba ya. Kita coba lagi, nggak apa-apa. Apply data gitu ya. 0,04. Nah, ini masih ada yang salah nih. Kan kita menghendakinya hanya dari sini ke sini saja yang 0,04. Nah, sedangkan yang setelahnya adalah 0,015. 0,015. Oke. Apply. Nah, kemudian jadi dari yang sisi miringnya 0,0015. Yang ini salah, berarti yang di sini adalah 0,035. Yang ini berarti 0, oke. Nah, kayak gini. Nah, ini betul betul nih. Supaya lebih mudah saya buat sini gitu ya. Ini saya buat tampilan. Nah, oke. Jadi benar nih. Yang di sini 0,035, di sini 0,015, yang di sini 0,015, 0,15 gitu ya. Oke, sudah benar. Jadi kita sudah bisa melangkah ke selanjutnya. Ingat, ini reverse tensionnya masih 0, berarti kita anggap ini hilir ya, yang paling hilir. Oke, besarin saja. Kemudian option copy saja, copy cross section, kemudian kita buat reverse tensionnya 1, gitu ya. Karena kita hanya akan bekerja di 2 cross section ini aja untuk mempermudah, gitu ya. Nah, yang berbeda apa? Berbeda adalah elevationnya pasti. Elevationnya teman-teman copy lagi dari sini. Oke, coba saja ke sini. Oke, nah yang ini coba kita apply data. Nah, nggak muncul ya, karena ini LOB-nya kita buat. Tadi kan kalau di sini jaraknya terhadap hilir adalah 5.000 meter gitu ya. Berarti kita isi di sini 5.000. Dan di sini 5.000 gitu ya. Oke. Kita apply data 12,7 tadi. Nah, oke, dapat. Oke. Nah, ini sudah muncul dia. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Mirip sama. Oke, kemudian option. Apalagi yang perlu dana ya? Oke, enggak perlu lah ya. Oke, exit. Exit cross section. Jangan lupa save geometri data. Tadi di hack crash. Kita buat penampang ganda. Nah, oke. Cross section masuk lagi. Semua sudah terisi. Oke. Nah, sekarang kita geometri sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan membuat perhitungan steady gitu ya. Klik view, edit steady flow data. Masukkan di sini. Ini untuk number of profile. Kalau misal kita mau membuat, misal kita mau merunning key 25, key 50, dan lain-lain gitu ya. Contoh, dalam kasus ini, saya akan menggunakan yang namanya key 25. Adalah debit kala ulang dengan 25 tahun gitu ya. Debit banjir rencana dengan kala ulang 25 tahun. Oke. Kemudian kita isi saja gitu ya. Let's say kita gunakan misal contohnya misal Q25-nya adalah 50 gitu ya, sorry. Anggaplah standar. Q25-nya misal 100 lah ya gitu ya supaya mudah gitu ya. Nah, kemudian teman-teman lanjutkan ke reach boundary condition. Nah, ini ada dua, ada upstream, ada downstream. Nah, yang upstream kita akan menggunakan normal depth sehingga kita akan menggunakan yang namanya slope gitu ya. Slope-nya ini.
Slope-nya 0,0016. Kita copy saja, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Oke, gitu ya. Nah, downstream-nya saya menginginkan bahwa ada tinggi muka air pasang dan juga surut gitu ya. Contoh, pada saat pasang, ya berarti pakai yang ini, non WS, water surface gitu ya. Ya, supaya gitu ya. Ya, saya tuliskan di sini, disimulasikan bahwa terdapat tinggi muka air di hilir akibat pasang gitu ya, sama dengan 1,8 meter gitu ya. Oke. Nah, jadi kita ada boundary-nya adalah 1,8 ini. Nah, masuk ke reach boundary condition di downstream gitu ya. Klik non WS, kemudian di sini 1,8 gitu ya. Klik OK. Oke, kemudian kita oke. Nah, kalau teman-teman ada pun mempunyai rating curve, nah bisa juga dimasukkan rating curve gitu ya. Oke, sudah. Kemudian kita save saja flow datanya. Steady pasang penampang ganda gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau begitu kita sudah close. Kemudian masuk lagi ke yang sini teman-teman. Ini di sini ada steady flow analysis. Nah, kita klik mix gitu ya. Kita coba. Kita buat new plan. Plannya namanya plan one, pasang, kondisi pasang, penampang ganda gitu ya. Oke. Short plan-nya, kalau kalian memanggil secara short plan-nya, bilang aja pasang penampang ganda gitu ya. Oke, kemudian kita mix, kemudian kita compute. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah finish gitu ya, ada tulisannya finish steady simulation. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita melihat nih hasilnya. Nih hasilnya seperti ini teman-teman. Ini kalau berarti di daerah hulu gitu ya. Di daerah hilir, nah seperti ini. Ini tuh. Di hilirnya seperti ini gitu ya. Di hulunya seperti ini. Oke, gitu ya. Pada saat pasang gitu ya. Seperti ini untuk Q25. Kemudian kita buat lagi teman-teman pada saat surut gitu ya. Steady flow. Nah, tadi kan steady pasang ya. Kita buat lagi new flow data steady surut penampang ganda ya. Oke. Nah, saya tarik lagi nih copy saja disimulasikan bahwa tadi kita mau dihilir akibat surut gitu ya setinggi misal 1 meter. Oke. Jadi yang di sini tadi tetap ini yang surut ya. Ini kita menggunakan Q25. Oke. Kemudian kita klik di sini tetap 100 ya, teman-teman. Klik reach boundary-nya, jangan lupa. Nah, upstream-nya tadi kan pakai normal depth 0,0016 gitu ya. Yang ini tadi, bentar. Kayak nggak salah. Ini ya, 0,0016. Oke. Nah, downstream-nya kita non WS, water surface, itu 1 gitu ya. Oke, karena ini surut ceritanya. Oke. Oke, sudah. Kemudian kita file save. Oke, close. Kemudian kita buat ini lagi, steady flow analysis. Kita buat new plan. Oke, kita copy saja, tapi yang surut gitu ya.
surut. Apa? Oke, oke. Nah, berarti surut ganda gitu ya. Oke, kita klik yang di sini mix, ya kita compute. Nah, oke kita close, dapatlah. Nah, tuh. Nah, kita bisa bandingkan tuh teman-teman. Ya, nih. Ini kondisi ketika plan 1 surut ya. Surut berarti kita lihat di hilirnya. Nah, dia itu kondisinya adalah tingginya di antara misal nih 0, terus tinggi muka airnya di antara 2, ini 2,246, 2,8 ya teman-teman. Sedangkan yang di hulunya itu sekian. Kalau ini kebalik kayaknya. Ini yang di hulu kayaknya, dan daftar. Enggak deh, enggak. Bentar. Bentar. Oh ya, ini yang di hulu nih benar. Karena elevasinya ini. Dan yang ini di hilir gitu ya. Nah, option plans. Nah, kita bisa gitu. Ada yang pasang, ada yang surut. Kita bisa lihat perbedaannya. Oke. Nah, tuh. Ya, pitch-nya sama, pasang. Bentar ya. Ini nggak kelihatan kalau di sini. Seperti besar ya perbedaannya, sangat-sangat tipis. Karena mungkin tadi dari 1,8 dan juga 1 ya perbedaannya gitu ya. Oke, berarti nanti kalau misal ini kita coba lagi gitu ya, yang eh, perbedaannya, misal secara ekstrim pasangnya berapa, surutnya berapa gitu ya. Oke, saya akan coba kalau misal ada waktu ya, tapi saya tidak bisa janji. Kalau kita akan coba lagi pasang dan surut, tapi dengan apa ya variabelnya yang berbeda jauh gitu ya. Misal pasangnya 3, kemudian surutnya 2, harusnya berbeda gitu ya. Oh enggak, sorry sorry. Iya berbeda. Kenapa? Karena ternyata sorry ini gram. Sorry ya. Yang ini kita lihat lagi. Ini sorry. Ini yang pasang. Ini critical surut. Oke, ini ground. Oke, jadi eh, sepertinya ada perbedaan gitu ya. Bentar, bentar. Oh, bentar, bentar. Ini kita coba bentar ya. Eh, Barangkali ada satu yang salah gitu ya. Hmm, ini karena sangat berimpit ya ininya antara yang dan ini.
area coba. Nah, ini lebih mudah mungkin ya memahaminya ya, teman-teman. Oke. Oke, ini juga sama ya. Berarti ada something yang keliru ya, teman-teman di sini ya. Saya ada keliru memasukkan sesuatu gitu. Mungkin diedit di flow ya. Upstream language. Oke, kalau kita coba yang ini upstreamnya non WS juga. Misal satu ya. Kita coba buat juga upstreamnya satu. Harusnya sih enggak ya. Coba aja dulu. Pelan. Bentar ya, ini ada something yang keliru kayaknya. Ini karena belum di-apply ya datanya tadi ya. Bentar. Oke, nanti saya coba cari dulu ya referensinya ya untuk membedakan search-nya sih beda, tapi ya, sepertinya ada something yang keliru di sini. Akan saya coba cari dulu ya teman-teman. Mohon maaf. Tapi pada intinya untuk penampang ganda meraningnya seperti itu, cuman sepertinya ada sedikit kesalahan ketika menentukan reach boundary-nya gitu ya. Terima kasih. Mungkin itu saja videonya. Untuk yang akhir ini untuk menentukan pasang dan juga surut, mungkin teman-teman bisa tidak perlu ikuti gitu ya. Artinya karena seharusnya sih beda kalau di boundary-nya berbeda gitu ya, boundary di hilernya berbeda, harusnya hasilnya berbeda gitu ya. Nah, kurang lebih itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang, terutama yang di bagian perbedaan pasang dan surut gitu ya, saya mohon maaf. Eh, Akan saya coba pelajari lagi. Tapi untuk pemodelan bagaimana cara mengedit geometri untuk penampang gabungan dan lain-lain, itu insya Allah sudah benar gitu ya. Karena ketika merunning steady flow tidak ada error gitu ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.